Selamat malam Pak Yoga, udah disempatkan mampir jauh-jauh dari Surabaya. Kira-kira tadi di perjalanannya gimana Pak? Selamat malam Mas Agam. Nggak jauh sih, dekat. Tinggal Surabaya ya? Batu kan dekat sekarang ada tol. Iya, betul. Alhamdulillah perjalanan lancar. Tadi di jalan Grimis. Grimis. Terus hati-hati ya. Iya, iya. Mengingat kejadian kecelakaan yang menimpa artis ibu kota. Tadi nyetirnya kira-kira kenceng nggak tuh di jalan? Oh jelas. Mas Dani kan selalu ngebut kalau nyetir. Oh gitu ya. Tapi ya gimana lagi, tetap hati-hati lah. Iya, Di yang jalan penting hati-hati. waspada gitu. Ah, ah. Oh iya Pak, ini kan mengingat tahun 2021 kan udah mau habis nih Pak. Oh, maksudnya calon presiden. Bukan, maksudnya tahunnya Pak. tahunnya habis. Ya. Tahunnya mau habis. Pengen nyelokno presiden. Enggak. Terus kira-kira harapan Bapak di tahun 2022 itu apa sih? Kita juga mengingat yang awalnya dulu nggak menyangka kalau coronavirus ini bakal sampai di tahun 2021 dan sampai saat ini gitu loh Pak. Dan anak-anak juga pun belum belum maksimal untuk mendapatkan pembelajaran dari sekolahnya masing-masing gitu Pak. Harapan. Ya berharap sehat pasti kan, sehat, rezeki yang barokah. Terus kalau kaitannya dengan corona ya itu kan musibah dunia yang kita nggak pernah memprediksi bahwa akan terjadi hal semacam ini. Terbatasi dari banyak hal, dari sekolah, berkantor, berteman, bersosialisasi kan banyak sekali. Kalau harapannya ya segera hilang corona, segera. Tapi kan ada new normal segala macam ya, sehingga kita beradaptasi sama lingkungan yang ada. Harapannya itu, jadi sehat. Kemarin saya dikasih kesempatan Allah untuk sakit. Wow. Itu gimana tuh untuk struggle-nya itu gimana untuk bertahan hidupnya ya, itu kira-kira? Bisa urip alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Iya, tapi pikir cancuk iki corona iki. Kalau paling virus apa sih ngono. Ternyata pas kena temenan kurang ajar. Nyiksa Pak ya? Iya, jadi sampai psikis dia itu. Nyerangnya sampai psikis. Enggak cuma fisik yang doang. Biasanya kan aku orangnya wis rock and roll ya, maksudnya alah paling ngopo sih tak anggap pusing. Tapi kemarin itu sudah habis pikir gitu Pak. Iya, kok separah iki ya. Jadi selain fisik yang kita diserang oleh corona, psikis juga kena, pikiran mental juga kena. Akhirnya mudah mendramatisir, mendayu-dayu itu. Jadi harapannya ya kita sehat sudah. Sehat, dikasih rezeki yang barokah, terus kaitannya sama usaha atau dalam berkarya itu bisa stabil lagi lah. Karena tentu sistem yang kita pakai sekarang sebelum dan sesudah corona kan pasti beda. Pola kerjanya pasti beda. Kita lah kok langsung kesimpulan sih. Langsung harapan sih. Tapi kan terakhir. Siapa sembarang. Dan gini Pak. Bahas apa lagi? Masih tak TikTok dulu. Oh, TikTok. Mas Rondo. Aduh. Mas Rondo. Ini kan lagi pandemi kok malah Bapak itu yang lainnya malah terpuruk. Lah Bapak itu malah membangun perusahaan Sawloka gitu. Itu gimana itu Pak? Oh iya. Itu ya Retna. Ya sebenarnya persepsi ya. Kalau aku dulu kuliah S2, tesisku tentang ini. The function of the oblique temanya. Jadi fungsi daripada oblik yang miring benar-benar secara harfiah, tanah yang miring atau yang gedung yang miring atau miring dalam tanda kutip. Ada karakteristik salah satunya adalah tentang fenomenologi of perception. Jadi persepsi yang kita lakukan itu biasanya berdasar daripada fenomena yang ada. Kadang kita itu dipengaruhi sama fenomena yang ada. Rumah ada atapnya, mobil bannya 4, dan seterusnya. Itu persepsinya berdasar itu fenomena yang ada. Nah, kalau ada teori-teori yang menyebutkan bahwa kita tidak harus kita ngikuti fenomena yang ada atau kebalikannya. Lah, aku lebih memilih kontradiktif, lebih memilih kebalikannya. Kan semangat kondisi yang ada kan pesimisme ini, artinya banyak hal yang kita tiara dulu deh, kita memperhatikan tinggal aja deh, kita
ngurangi pegawai aja deh, pegawai dirumahkan dulu aja beberapa, kemudian kita apa namanya, kita gaji dia separuh dulu ini. Nah di otakku itu, di ambisiku juga, kenapa kita dengan alam yang sebegini besarnya, dengan sumber daya manusia yang tak pikir orang Indonesia cerdas-cerdas, pemudanya banyak, jadi tak list kira-kira potensi kita apa saja. Dari situ pola pikirku tak rubah, sehingga harusnya yang sekelilingku adalah pesimis, tak balik menjadi optimis. Kenapa harus kurangi pegawai? Kenapa nggak nambah pegawai? Tujuannya kenapa nggak buat perusahaan baru lagi? Kenapa kita nggak mengakomodir yang misalnya tentang kegiatan kantor itu kan banyak yang online. Kenapa nggak buat perusahaan yang sifatnya untuk mengakomodir itu? Gitu. Dan semesta alamnya Indonesia ini kan luar biasa. Kenapa kita nggak buat perusahaan yang mengakomodir alamnya Indonesia di bidang turisme, wisataan misalnya, apa saja turunannya, bisa di bidang kafe atau perhotelan dan seterusnya. Sehingga ya kembali ke persepsi kita. Padahal fenomenanya yang terjadi adalah nggak begitu. Jadi aku nggak mau disetir oleh fenomena, tapi kita memberikan satu spirit inspirasi ke teman-teman muda bahwa saja nih sore kene itu. Tapi memang nggak mudah. Tanpa harus utang bank, tanpa harus riba, tanpa harus kita itu mendayu-dayu, pesimis di tiap harinya. Kita atau strategi lah. Makanya sekarang jumlah tim kita kan semakin hari semakin bertambah. Bukan berkurang ya. Bertambah, Cuk. Udah bertambah bisa. Jadi 1, 2 menjadi 5 sekarang. Kebalikan dari orang-orang yang lain, Pak ya. Orang lain pada gulung tikar, ada yang juga sampai gulung tikar, Pak ya. Iya. Kita malah alhamdulillahnya kita malah sebaliknya gitu. Kebalikannya. Oh ya, Pak. Ini kan sekarang udah masuk di bulan November, Pak ya. Dan besok ini udah berjatuh pada tanggal 10 bulan November yang berketepatan di Hari Pahlawan Nasional. Jadi kan ini udah masuk di bulan November, Pak ya. Iya. Dek. Dan November terus. Ya, bulan November. Dan di bulan November ini ada di tanggal 10 itu berketepatan di Hari Pahlawan Nasional, Pak ya. Oh iya. Dan siapa sih menurut Bapak tuh pahlawan pertama nasional Indonesia itu? Pahlawan pertama yang tak ketahui itu namanya Abdul Muiz. Oh itu, Pak. Beliau seorang sastrawan, politikus, wartawan juga. Wartawan karena apa, Pak? Itu. Aku mau coba ini ngono ya, soalnya karut. Coba apa? Ngerti ya, Pak? Ngerti. Astagfirullah. Iya, Pak. Iki ada pertanyaan ini susah, Cak. Sing anu lho, sing bahas apa lho. Pokoknya Abdul Muiz lah, pokoknya tak ketahui iku. Kami sama iku. Bagian di depan aja enak. Waduh. Ya, dia penerima SK pertama sebagai seorang pahlawan. Oh, Di Indonesia. Pak Abdul Muiz itu tadi. Iya, dia politikus, sastrawan, kemudian wartawan. Siku tak ketahui. Ikut tok, lainnya gak ada ke pelajaran SD. Lupa, Pak ya. Iya. Oh ya, Pak. Kan tadi Abdul Muiz yang menerima pertama SK sebagai pahlawan nih, Pak. Untuk saat ini nih, kira-kira ada berapa pahlawan sih yang udah memiliki SK? Sumpah sebagai pertanyaan pahlawan? membunuh. Apa pertanyaan tadi? Gareng Guyul. Nah, aku ben kuliah sejarah, jumlah pahlawan itu wakil. Oh ya, Pak, menurut Bapak nih ya, arti pahlawan di zaman sekarang ini apa sih? Pahlawan kan orang yang rela berkorban. Berkorban terus entah dia rela berkorban dari segi waktu, harta, atau kemampuan pikiran untuk untuk kebermanfaatan
orang atau pihak lain atau Mhm. bersama. Ya kalau di era sekarang menurutku pahlawan pasti tetap ada yang kelihatan dan nggak kelihatan. Gaib kan. ada yang terang-terangan, misalnya nyumbang masjid atau buat pondok yang sering kita desain, itu juga banyak juga orang-orang kaya yang terang-terangan maupun dibalik itu untuk apa namanya menyumbang untuk kebermanfaatan banyak pihak. Jadi apa pertanyaan apa sih? Arti pahlawan di zaman sekarang. Arti pahlawan ya itu tadi. Orang yang Pihak memiliki atau orang yang punya jiwa besar, memberikan harta, pikiran, tenaga untuk kebermanfaatan orang lain. yang nggak memikirkan diri sendiri juga, Pak ya. Yoi men. Itu jarang men sekarang. Iya. Sudah langka. Karena sistem dunia yang menurutku ya, nek ngomong abote ancu sangar cuk. Ngomong abote kuwi sing ngaranan kapitalis. Maksudnya orang kuwi ya apa caranya mengkayakan diri sendiri, uangnya banyak, kemudian hartanya banyak, kemudian ilmunya ini sendiri, tapi di hal lain mengenai akhlak misalnya adab misalnya, itu sudah sangat bergeser. Kalau dulu mungkin waktu aku kecil gak berani duduk di kursinya mbah gitu, gak berani bro. Gak berani, Pak. Yuk minum gelasnya mbah, bekasnya gelasnya mbah, minum di gelas itu gak berani. Kalau sekarang mungkin beda, sehingga ada udah bergeser karena kalau tadi ngomong tentang kapitalisme, ya bagaimana orang itu sekarang itu dicetak untuk misalnya kayak kredit motor misalnya. Hubungannya kredit motor. Ono hubungannya bro kredit motor bro. Terus lagi kan motor tanpa DP. Diterno motormu cok, tanda tangan bermulan apa jenenge nyicil sakmono. Itu kan sudah bukan memaksa ya, mempersuasif orang agar kita berhutang. Iya sih. Ya enggak sih, kecuali secara fungsi dia memang butuh sebagai Gojek untuk apa, nggak apa-apa. Tapi kalau sistemnya sekarang itu sudah kita mengarah kepada kabus aku tak utangnya lah supaya aku sangar gitu loh. Soalnya itu kayak gitu. Sehingga buat gaya-gaya lah, Pak. Mungkin gitu, menurutku gitu. Sebenarnya dengan hidup yang dengan alam yang sebegini banyaknya kita apa namanya manage dengan baik, kita respon dengan baik, entah dengan kreativitas kita sebagai arsitek misalnya atau sebagai seorang di bidang entertain, di bidang YouTuber misalnya, itu kan bisa jadi uang, bisa jadi satu kreativitas. Maksudku, jadi intinya adalah pahlawan adalah orang yang berguna kebermanfaatan pada orang lain ya, juga. bermanfaatan. Menurut Bapak, pahlawan Republik Indonesia yang menurut Bapak yang sangat berjasa untuk Indonesia itu apa? Siapa sih? Terus Pak Karno masuk nggak sih? Iya masuk, Pak. Pak Karno. Dan namanya manusia kadang pasti ada keterbatasan lah. Pak Karno, Pak Harto. Kenapa tuh? Pak Karno, Pak Harto, Pak Bibi. Ya kan mereka presiden. Kan presiden banyak nih, Pak. Ada Pak SBY. Kenapa Bapak milihnya Pak Ya, Karno, Pak Karno. Pak Bibi? Pak Karno, karena semuanya itu orang-orang pertama ya. Pak Karno kan bayangno kan diurip zaman sakmono. Membayangkan, Cuk. Bayangkan kan di zaman segitu. Kan TV, Cuk. Listriknya nang desa yo apa cara? Gak ono lah. Babet alas lah setidaknya, Pak. Iya, Ya. terus dia bisa bernegosiasi dengan pemerintah kolonial di zaman itu udah mengakar. Jepang sekian tahun. Jepang 3,5 tahun. Belanda sekian ratus tahun kan, 150 tahun kan. Iya. Terus bisa di titik tertentu, di momen tertentu ketika Hiroshima segala macam diambil alih sama kepemerintahan Indonesia. Memanage lagi. Itu kan swanger, Cuk. Iya. Bisa bayangin enggak? Marungu siapa jenenge? Siapa? Merdeka atau mati? Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai jenenge. Bung Tomo. Ah, benar. Bung Tomo iku umur piro iku, Cuk? 23 apa 25? Iya. Kamu 23 25 lah, Cuk. Umbelen, Cuk. Bung Tomo 23. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, kowe ngono, Cuk. Mimpin mong sakmono kae. Ah, dia umur sakmono lah, Cuk. Punya duwe Bu, Bu. Anjir sepeda motor po, Bu. Karena Warkop lingkungannya gitu. udah begitu. Sekarang enggak, Cuk. Lingkungan kita disuruh hutang, terus disuruh nyicil sembarang kali, Cuk. Lingkungannya sudah beda, Cuk. Malah semakin hari semakin lama itu
penyakit semakin kuat, Cuk. Tubuh semakin melemah, Cuk. Nek kan umbelan mari dikai apa waras, Cuk. Saiki enggak kudu diapakno, artinya lingkungan sekarang udah berbeda. Emang takoke apa jadi kok jawaban ini? Enggak apa, Pak. Nggak apa. Ya pahlawan pertama sih menurutku sih ya, Pak anu lah, Pak apa jenenge? Pak suka. Pak Karno. Pak Karno. Kira-kira ada nggak sih pahlawan atau sosok seorang wanita yang bermakna kalau nggak berguna bagi Indonesia ini sebagai pahlawan? Ngomong Indonesia iki yo. Harusnya Ridho iki nang kene keliru duduk aku, Bro. Raden Ajeng Kartini lah. Nek apa harum namanya lagunya apa? Lali, Pak. Ibu kita Kartini, putri sejati. Karena dengan begitu kan derajatnya perempuan coba zaman kerajaan aku sering baca di itu ya. Gak sering sih tak bujuki rek. Aku sering dengar lah pokoknya di zaman itu raja itu kan punya selir sekian orang, punya apa namanya? Dayang-dayang kan. Sehingga harkat martabat perempuan itu kan seolah pokoknya wanita itu ngerambut lanang, rambut wong lanang. Maca mana masa, Cuk. What? Dengan adanya dengan kan dirubah kabeh itu. Persepsi bahwa wong wedok itu cuma sebagai pelengkap dunia, padahal enggak kan. Justru nek ana Al-Qur'an aku lali ya, anu nih, aku kan hadis ya. Kalau kamu ingin ngerusak sebuah keluarga, rusak dulu ibunya. Oh gitu. Atau rusak negara, rusak perempuannya. Rusak kabeh dunia, Cuk. Rusakan wedok, rusak kabeh. Makanya muliakanlah wanita. Wah, sangat semuanya. Wanita itu harus dimengerti, karena wanita harus dimengerti. Apa ada lagunya semua? Karena wanita, masukkan. Enggak, intinya muliakan wanita. Muliakan wanita, baik itu dia ibumu, istrimu, temanmu, jangan. Muliakan wanita. Itu insya Allah derajatmu diangkat sama Allah. Mantan harus dimuliakan. Mantan. Apa itu mantan? Janda-janda harus dimuliakan, Pak ya. Muliakan. Kayak BJL gitu, Pak. Oh iya. Dipilih, astagfirullahaladzim. Oh ya, Pak. Di zaman seperti ini apakah mana MC ini ganti wedok iso enggak sih? Apa? Enggak terus. Masa terhina deh. Enggak. Apakah di zaman sekarang ini akan atau bakal terjadi peperangan seperti dulu nggak, Pak? Yang peperangan fisik? Bisa jadi, Cuk. Bisa jadi. Ya, bisa aja virus ini peperangan kan. Caranya orang mungkin ya orang Yahudi atau siapa udah di skema begitu, direncanakan berapa puluh tahun yang lalu kan jadi senjata biologis nyerang menungso, nggak harus pakai senjata lagi yang terlihat. Iya. Tidak harus dengan cara apa namanya didatangi dibom, tapi juga dirusak pendidikannya. Akhirnya kan awak dhewe bayangno aku anakku loro cilik-cilik kecil-kecil terus berarti Habibie anakku nomor pertama dia wisuda STK aja nggak ketemu sama teman-temannya. Mungkin nggak hanya anakku aja ya, maksudnya ada yang level yang mahasiswa. Kan nggak ada berapa tahun ke depan ketika dia sudah punya anak misalnya atau udah dewasa, momentum itu kan nggak hilang dia, lenyap generasi itu. Mang tak apa mang kalian? Lenyap. Pertanyaan apa sih? Perang lah. Perang bisa saja terjadi, mungkin aja, Cuk. Kondisi zaman kan iya abot pembahasan iki memang. Terus untuk menjadi seorang pahlawan di zaman sekarang ini gimana sih caranya, coba? Gini, sekelilingmu, lingkaran terdekatmu aja. Kalau aku sih ngelihatnya, kamu udah ngingat ke temanmu sholat belum? Itu kamu sudah membantu, sudah sodako belum? Tentu diri kita dulu sebelum kita membantu orang lain, sebelum kita menjadi pahlawan, sebelum kita menjadi superhero, diri kita sendiri perlu kita perbaiki ya, terutama di bidang akhlak sama adab. Ya, saya juga masih belajar juga sih. Bagaimana misalnya tentang sholat,
misalnya tentang eh, tutur kata kepada orang lebih tua, lebih muda, terhadap keluarga bagaimana, kemudian ketika dikasih titipan harta kita harus bagaimana, ketika sebuah masalah kita harus bagaimana, sehingga dari situ timbul sebuah kepedulian. Jadi intuisi kita akan terlatih di tiap harinya. Ada orang minta pekerjaan, ada orang minta sumbangan, ada orang dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan bergantung kemampuan kita. Jadi apa namanya? Ya kan kita hidup kan respon saja, merespon sesuatu hal. Respon kita keren apa enggak bergantung kita. Hidup kan tentang itu aja menurut ya. Ada tanah ini mau kita apakan nih? Mau kita jadikan kantor, kita jual, misalnya gitu, contohnya gitu misalnya. Kita jadikan tempat wisata, respon aja, ya kita fokus di situ. Kalau kata orang tuaku kan, selama kita itu punya 3 hal, misalnya punya 3 hal terkait asal orang itu nggak malas, dia mau kerja dan punya ilmu, insya Allah akan apa namanya tertolong sukses. Iya, tertolong tenang materi. Oh ya Pak. Dan Sawaloka ini kan bergerak juga di bidang bisnis, bisa dibilang kayak perekonomian juga Pak ya. Ya, Kira-kira pahlawan perekonomian Indonesia tuh dari pihak mana sih Pak? Dari Indonesia siapa? ya? Iya. aku gak, iya. Sing tak lihat sekarang sih aku seneng sama ini. Siapa? Menteri Keuangan Sri Mulyani. Aku ngelihatnya nggak tahu ya, aku nggak ngelihat secara biodata segala macam, secara track record. Tapi ketika aku ngelok YouTube itu mesti kayak ada satu hal sing apa namanya baik gitu loh. Baik gitu loh. Nggak tahu orang menilai bagaimana, tapi aku ngelihatnya punya satu skill di dalam, misalnya kayak dulu ide tentang kreativitas teks amnesty. Itu kan orang akhirnya kan jujur untuk melakukan, aku dia kekayaan sekian aku bayar pajak, aku punya kekayaan sekian di luar negeri aku bayar pajak. Sehingga kita nggak ada kesempatan untuk nggak transparan. Di era sekarang kan nggak ada, kita sembunyi sama pajak nggak bisa bro. Ini nek dulu bisa diatur, pajak, bangun pakai pajak kan, aku udah sama ini loh, aku jadi tarik pajakku tarik separuh aja, gitu. Sekarang nggak bisa. Di era sekarang ini menurutku pahlawan itu tidak harus orang yang punya uang banyak, kemudian dia membantu membantu dengan hartanya, tetapi menurutku pahlawan di era sekarang adalah dia yang berani merubah. Nek nang bahasaku waktu mahasiswa din agent of change. Agent of change ya nggak sih? Berani merubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Itu menurutku pahlawan. Bahkan tukang sapu tak menurutku pahlawan itu. Tukang sapu nang pinggir dalan iku di bayar Pemkot iku nang Surabaya kan wae. Iku pahlawan menurutku. Karena dia gak iso men. Enggak bisa bersih. Gak bisa. Jadi pahlawan itu yang berikutnya lagi adalah pahlawan menurutku di era sekarang adalah orang yang bisa mandiri. Itu pahlawan bro. Bagi dirinya sendiri. Mulai dari diri sendiri. Iya, diri sendiri dulu men. Kalau dia ngomong akan tak rubah dunia, bullshit cuk. Kalau dirinya belum berubah. Iyalah. Pertama dari diri kita sendiri dulu. Diri sendiri baru ngomong tentang perubahan sebuah semesta, perubahan Indonesia, tetek bengek, tetek beliin sepatu lah. Dari dirinya sendiri. Diri sendiri mau disiplin aja terhadap waktu, sholat tepat waktu, sama ibu baik, sama keluarga baik, sama teman baik, itu pahlawan menurut gue. Kita di kapasitas itu aja udah keren. Gak usah ngomong tentang nanti negara kita buat begini, nanti kita nggak berarti nggak ganggu orang lain, udah pahlawan. Di era sekarang ya. Iya. Era sekarang ya nggak semuanya. Itu bro. Oke. Jadi selamat Hari Pahlawan buat semuanya. Mari kita tetap mengenang pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahulu kita. Selamat Hari Pahlawan untuk semuanya, dan jangan pernah melupakan pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului. Untuk kaula muda, bergunalah untuk sekitarmu. Semangat.